Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melukis garis sumbu dan juga garis berat pada segitiga. Nanti bentuknya seperti ini. Ini bisa diklik-klik ini ya. Bisa diklik-klik mana garisnya. Nah, langkah pertama kita buka dulu browsingnya, kita ketik GeoGebra. Nanti tampilan pertamanya seperti ini untuk memudahkan kita supaya gambarnya longgar, luas. Ini kita kurangi, kita kecilkan. Yakinkan posisinya pada posisi moving ya. Kemudian ini kita posisikan supaya tempatnya luas. Oke, langkah pertama kita menentukan 3 titik ya, kita klik poin. Yang pertama adalah titik A, titik B, kemudian titik C. Misalnya titiknya seperti ini. Nah, kemudian kita buat segmen, kita gunakan segmen dari A ke B, kemudian B ke C, C ke A, diperoleh segmen F, G, H. Nah, saya akan coba buat garis sumbu BC ya, pada segitiga ini. Pertama kita lihat BC ini berapa panjangnya. Karena nanti kita membuat lingkaran dengan jari harus lebih setengahnya ini. Katakanlah kalau kita buat 4 ya. Kita buat 4, ini kan 6 bagi 2 berarti 3,2. Kita buat 4. Berarti kalau kita buat 4, kita gunakan lingkaran dengan radius 4. Kita gunakan radius 4. Nah, seperti ini. Yang kedua dari sudut C dengan radius sama 4 sehingga diperoleh lingkaran C dan D. Nah, kemudian kita tentukan titik potong kedua lingkaran dengan intersect. Kita klik kedua lingkaran sehingga diperoleh 2 titik yaitu D dan E. Nah, untuk membuat garis sumbu kita tinggal menghubungkan titik D dan E. Kita gunakan segmen, kita hubungkan titik D dan titik E. Oke, nah misalnya ini kita kasih warna biar mudah, yakin kepada move ya. Jadi kita klik, kemudian kita setting, kita kasih warna biru misalnya. Kemudian kita penuhkan ini opacity-nya, kita oke. Nah, kemudian untuk meyakinkan bahwa ini merupakan garis sumbu, maka syaratnya tegak lurus dengan BC. Maka garis I ini harus tegak lurus dengan BC. Sekarang kita tentukan berapa sudutnya. Namun harus melalui 3 titik, maka kita cari titik potongnya dulu. Dengan intersect ya. Maka garis ini kita potongkan dulu dengan garis BC sehingga diperoleh titik F. Ya, nah titik F ini nanti kita gunakan untuk menentukan berapa sudutnya. Untuk sudut kita tentukan dengan angle ini. Ingat dari titik C, F kemudian ke D, nah dibalik ya. Titik C, titik F, titik G. Nah, kita perhatikan ini sudutnya 90. Berarti jelas bahwa sudut tersebut siku-siku sehingga kita yakin bahwa garis DE itu merupakan garis sumbu. Kita besarkan dikit biar agak kelihatan. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuat garis beratnya? Nah, kita cukup menghubungkan titik A dengan titik F. Kita klik dengan segmen titik A dengan titik F. Sudah jadi, ya, ini kita kasih warna beda untuk membedakan bahwa ini adalah garis sumbu ya, garis berat maksud saya. Kita kasih warna merah. Ini kita penuhin opacity-nya. Oke. Sudah selesai. Kita tinggal memberikan nama-nama saja di sini supaya kita lebih mudah untuk menjelaskannya. Yang pertama kita kasih nama dulu. Kita klik teks.
namanya misalnya garis sumbu dan garis bagi, garis sumbu dan garis berat segitiga. Oke. Nah, ini kita tarik ke sini boleh. Ini kita besarkan juga boleh. Yakinkan ini pada move ya. Ini kita besarkan. Ini harus kelihatan ini ya. Setting. Kita kasih warna merah boleh ya. Ini kita besarkan dulu, pakai medium aja. Warna merah. Oke. Nah, ini udah garis sumbu dan garis berat segitiga. Nah, kemudian kita akan buat checkbox untuk menentukan beberapa informasi yang ada di sini. Yang pertama kita tentukan lingkaran dulu ya. Lingkaran pusatnya tadi B dengan radius lebih besar dari setengahnya sisi BC. Ya. Berarti lingkaran kita cari circle sisi BC ya, berarti boleh kita cari di sini juga, ini lebih mudah ini ya. Kita klik, nih kelihatan ya, supaya mudah diatur. Ini nanti kita kuncinya kita hilangkan dulu. Kemudian yang kedua kita buat textbox juga untuk lingkaran satunya, lingkaran pusat C dengan radius lebih besar dari setengahnya sisi BC sama. Nah, kemudian kita lihat di sini radius dengan BC. Nah, kita lihat, oke ya. Terus ini kita hilangi kuncinya dulu, gemboknya, gambar gembok. Kemudian ini kita tentukan titik DE ini ya, dengan harus potongan dua lingkaran tersebut. Kita buat checkboxnya, titik potong lingkaran dengan pusat B dan C. Nah, jadi di sini kita cari titik potongnya tadi berupa segmen DE. Nah, ini kalau kita klik akan ketemu kan. Oke, ini kita rapikan sedikit. Kemudian untuk meyakinkan bahwa titik tersebut, garis tersebut adalah garis sumbu ya, kita hubungkan dulu ya, kita hubungkan DE, ini DE garis sumbu. Berarti tadi kita ini salah nih ya, ini garis sumbunya ya. Kita tentukan titiknya dulu, ini kita ganti ya, kita hapus. Kita tentukan titik potong dulu. Titik potong lingkaran dengan pusat B dan C. Nah, berarti titiknya poin, berarti poin D, nah gitu ya. Terus poin E. Oke. Kita klik. Nah, itu betul. Ini kita pindah, kita geser.
Setelah itu baru garis sumbunya. Nah, kita tentukan garis sumbu. Garis sumbu segitiga. Nah, garis sumbu itu tadi kita peroleh segmen ya, segmen D. Oke. Nah, gitu. Kita geser biar rapi. Nah, kemudian untuk meyakini garis sumbunya ini merupakan garis sumbu terhadap sisi BC, maka harus tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat sudutnya. Sudut kita buatnya sudut garis sumbu segitiga. Nah, itu namanya alfa. Oke, kita klik gitu ya. Oke, sudah dapat. Kemudian baru kita tentukan garis beratnya, garis berat J, garis berat. Kita klik garis berat segitiga. Nah, di situ tadi ada titik F, berarti poin F. Kemudian juga garis AF, segmen berarti. Segmen AF. Kita lihat, oke. Ini kita rincinya dulu. Nah, untuk yang lainnya supaya agak rapi, ya, ini kita rapikan. Terus ini labelnya kita tutup, labelnya. Ini juga labelnya kita tutup. Kita hidden aja. Sama ini labelnya kita. Oke, ini udah hampir jadi. Ini kita tutup saja biar kelihatan luas gitu. Ini kita geser, kita geser, kita geser, kita geser lagi. Kita geser, kita geser. Ini kita geser naik dikit boleh. Oke, ada satu lagi yang belum kita buat, yaitu untuk kendalinya. Klik kendali ya. Klik di sini. Klik di sini. Nah, gitu. Yang dimasukkan semua boolean value. Ya, boolean value itu semua diklik ya. Supaya bisa dikendalikan dengan satu checkbox ini. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau ini kita klik semua, ya maka muncul. Tapi kalau ini kita klik di sini, misalnya ini kita klik, nah hilang semua. Oke, kita coba, kita klik, klik. Nah ini. Nah, oke. Untuk menghemat waktu, demikian tutorial dari saya. Ada yang salah atau kurang, mohon maaf. Semoga ini bisa jadi pembelajaran kita bersama. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.